FM Smart Energy Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat FM. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan seperti biasa, dialog Ramadan sore hari LDNU bersama Radio Nur FM sore hari ini sudah kehadiran tamu. Beliau Bapak Kapolres Rembang AKBP Doli A. Primanto. Selamat sore Komandan. Sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Teden. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya. Aktivitasnya kenceng banget ini Pak Kapolres. Aktivitasnya sebenarnya gitu-gitu aja Mas. Tapi ya mungkin karena terlihat sering update, sering tiap hari memang harus kita membuat beberapa kegiatan yang penuh ya. Tentunya ini merasa dilihat terus ada terus. Iya, kayak nggak kenal waktu loh. Pak Kapolres. Saya pun enjoy aja ya Mas. Pagi, siang, sore, malam semuanya. Mau tahu rahasianya nggak Mas? Apa Mas? Rahasianya itu karena pengabdian itu ibadah. Iya. Jadi dari nikmat hati. ya. Dari hati. Semuanya karena Allah. Asik. Ini yang harus bisa diterapkan di semua orang begitu ya. Insya Allah Mas. Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Ya. Pak Kapolres ini kayaknya juga banyak kegiatan Polres Rembang ya. Melalui Bapak Kapolres. Mulai dari setiap malam itu belusuan kemarin juga di desa-desa gitu. Terus warung-warung sebelum puasa pun sudah diterapkan social distancing begitu. Betul. Sebenarnya apa sih targetnya yang dipatok oleh Polres Rembang ini seperti apa Den? Jadi perlu kami sampaikan, memang sejak adanya perintah dari pimpinan yaitu berupa maklumat Kapolri nomor 2 Liga Rumawi 2020 di mana disebutkan di sana kita Polri menggandeng bersama-sama TNI kemudian beserta pemerintah Kabupaten Rembang dengan masyarakat semuanya tentunya bahu-membahu untuk melaksanakan pencegahan sekaligus percepatan penanganan COVID-19 ini. Jadi memang kami secara berjenjang dari Kapolri, Kapolda, Kapolres sampai bahkan mungkin sampai Kapolsek di sana sampai mungkin sampai titik terbawah tuh Babin Kamtipmas. Kita tidak ada berhentinya untuk selalu menghimbau, mengingatkan kepada masyarakat Rembang tercinta dalam hal untuk melakukan pencegahan-pencegahan yang mendasari itu sebenarnya kekuatan tertinggi menurut saya adalah di orang itu sendiri maupun di keluarga. Nah, kalau ini sebenarnya sudah kuat, tentunya tugas kita akan ringan. Namun saya lihat memang tidak hanya Rembang ya, mungkin di daerah lain ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan, termasuk adanya di sini ada kampung siaga yang kita resmikan kemarin. Itu sebenarnya hanya sebagai untuk perangsang untuk beberapa kampung-kampung desa yang lainnya untuk segera ayo kita sama-sama perangi, kita lawan yaitu dengan menggunakan masker, cuci tangan, mungkin penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Langkah-langkah ini tentunya nanti akan menjadi suatu habit, kebiasaan yang memang harus kita lakukan secara kontinu dan merupakan suatu kebutuhan, bukan hanya karena ada COVID saja. Betul. Tetapi itu nanti menjadikan suatu tradisi, jadi kebiasaan, budaya baru, gitu ya, budaya baru yang tentunya kita jangan risih terhadap itu. Betul. Nah ini harus belajar Mas. Saya pun belajar itu. Artinya ada perlakuan khusus di desa siaga, kampung siaga, betul. gitu ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Nanti bisa dijelaskan Komandan apa sih kampung siaga itu dan kriterianya apa saja. Nanti kita sambung setelah yang satu ini. Tetap di 88,5 Radio Nur FM Rembang. Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Pandemi COVID di tengah Ramadan tahun ini bersama Polres Rembang, Bapak Kapolres ini kenceng banget, termasuk sudah membentuk beberapa kampung siaga, ada dapur umum juga ya Dan ya? Ada Mas, ada dapur umum, macam-macam pokoknya. Dapur lapangan Mas. Kalau dapur umum nanti gabungnya teman-teman PMK pasti gabung. Iya, itu namanya dapur lapangan. Iya siap. Dapur lapangan. Kampung siaga Komandan, kriterianya apa nih untuk membentuk kampung siaga itu dan apa bedanya dengan kampung biasa begitu? Jadi kampung siaga di COVID pandemi ini memang ada beberapa kampung-kampung yang kita jadikan role model
mengingat di kampung tersebut kita anggap sudah bisa mandiri, baik itu mulai dari kepala keluarga maupun masyarakat, tingkat kesadarannya juga sudah tinggi, kemudian disiplin cuci tangan, kemudian menggunakan masker setiap keluar rumah, dan di situ pun uniknya lagi mereka membuat ada satu satgas yaitu relawan. Nah, ada relawan-relawan yang kita bagikan kaosnya kemarin untuk sebagai kepanjang tanganan kita dari fungsi keamanan atau percepatan gugus tugas penanganan COVID-19 ini, di mana dia yang langsung menegur. Bahkan pada saat itu ketika saya masuk ke kampung tersebut, tidak ada yang spesial, jadi semua mobil saya disemprot, kemudian saya pun melaksanakan cuci tangan. Ya padahal kita yakin protokol kesehatan benar-benar diterapkan terus betul-betul itu. Entah siapapun tamunya. Iya. Begitu ya, terus kepalanya kita ditembakkan suhu gitu, tentang itu termo itu. Kemudian sampai sana pun saya sempat berbincang-bincang juga dengan beberapa warga di sana. Nah tentunya di sana cukup menarik, dari ibu-ibu maupun bapak-bapak yang di sana juga menyampaikan beberapa semangatnya untuk melawan atau mencegah corona tersebut. Nah tentunya di sini merupakan wujud bahwa memang masyarakat itu betul-betul disiplin dia, dan dia betul-betul menyepakati dengan adanya kampung siaga itu. Nah kemudian saya juga sempat melihat di dalam kampung siaga itu ada namanya rumah isolasi, Mas. Nah di sana rumah karantina itu tidak hanya rumah seperti ibaratnya etok-etok, jadi rumah yang penting udah syarat ada rumah isolasi, tidak. Saya buktikan seperti kemarin terakhir di desa Tegaldowo itu, sama Bu Kadesnya juga ditunjukkan di sana ada 2 atau 3 penghuninya. Rupanya dari luar Tegaldowo itu, dari arah Semarang tuh mana itu. Nah kemudian di sana diisolasi yang hampir selesai juga itu. Satunya juga sudah cukup lanjut usia, dan mereka menjalani dengan senang hati karena memang di situ tidak hanya tapi dilayani, baik itu segi makanannya, gizinya juga diperhatikan. Artinya benar-benar dilakukan. Betul-betul luar biasa. Bukan hanya cover gitu saja. Bukan cover yang sifatnya ingin menjadi kampung siaga, tetapi penanganan maupun tindakannya hanya kamuflase saja, tidak. Tetapi saya betul-betul melihat di sana sudah bisa dikatakan sebagai kampung siaga. Oke. Membahas soal desa, Komandan, terlebih juga pandemi COVID. Kemudian dari pemerintah memunculkan kebijakan jaring pengaman sosial. Nah, dalam hal ini di tingkat desa adalah bantuan langsung tunai, yang saat ini juga rawan terjadi polemik. Dari pihak kepolisian sendiri bagaimana, Komandan? Artinya tambah kerjaan lagi nih gitu. Gak apa-apa, Mas. Artinya itulah namanya nikmat sosial, Mas. Nah, semua yang kita lakukan yang dibebankan kepada Polri khususnya Polres Rembang, kami cukup dengan bahagia dan senang. Ibadahnya tambah dong. Tambah. Ini juga untuk masyarakat kita. Jadi perlu kami jelaskan, Mas Idin, memang dengan adanya masyarakat yang terdampak, ini menggugah pemerintah untuk memberikan beberapa, salah satunya dari BLT, kemudian dana-dana yang lainnya yang sifatnya bansos. Nah ini kepada kakak-kakak yang sesuai tepat sasaran. Nah tentunya difikskan dengan data yang masuk, yang ada di Kemensos atau Dinsos dari Kabupaten Rembang. Kami kemarin melakukan upaya percepatan, yaitu dengan melakukan komitmen bersama. Di situ ada buka Dinsosnya, kemudian di situ juga ada dari 2 penyalur, yaitu kantor pos maupun BNI. Nah titik-titik itu kita melakukan kesepakatan dengan komitmen bersama, khusus untuk Polri melakukan pengawasan, Mas. Pengawasan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengamanan, pengawalan, karena rata-rata penyaluran ini pasti membawa duit yang tidak sedikit, Mas. Rawan untuk disalahgunakan. Rawan. Pertama rawan disalahgunakan, yang kedua juga rawan kejahatan, kriminalitas juga meningkat. Akibatnya asimilasi itu. Nah, tentunya saya melakukan itu, saya melakukan pengamanan dan saya membuatkan komitmen. Ya alhamdulillah dengan apa yang kita buat ini bisa diikuti oleh beberapa polres-polres lain. Mungkin yang lainnya kan hanya yang penting dikawal dah gitu. Nah, alhamdulillah kami membuat konsep seperti itu, inovasi dari Polres Rembang, kita membuat satu komitmen itu. Nah, nanti untuk yang misalkan di Supermades dengan dana desa itu nanti menyusul, Mas. Itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, tentunya dengan tahapan-tahapan ini yang bisa membuat
bahwa Rembang ini insya Allah ya dari Kapolsek sampai ke bawah itu juga melakukan mapping dia, pendataan berapa kakak yang sudah terima, berapa kakak yang mungkin dananya dikembalikan. Kan ada tuh Mas, Betul. merasa saya sudah mampu, Iya. saya sudah keluarga yang mampu. Ada juga yang dulunya mampu, tidak Jadi terdaftar, tidak mampu. Nah ini juga nanti akan dipisahkan. Saya sudah sampaikan juga kepada Pak Bupati, Pak Sekda di sana. Tentunya nanti ini akan dipisahkan data-data ini, dan mungkin nanti akan ada solusi dari teman-teman dari pemerintah kabupaten. Ya mudah-mudahan ini bisa terjawab di sana, sehingga kami sifatnya mengamankan, yang penting tidak terjadi kerumunan. Nah saya juga di dalam komitmen bersama kita tuangkan hitam di atas putih itu, di dalam regulasi itu juga ada beberapa poin, salah satunya adalah untuk posisi physical distancing-nya juga diutamakan. Nah jadi antriannya panjang boleh, Betul. tetapi jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan tetap itu harus dilakukan. Oke. Memang di beberapa kabupaten justru sudah terjadi polemik begitu. Dan Ada, memang alhamdulillahnya ada, Rembang, semoga saja tidak terjadi Ya, begitu. Mas. Polres sendiri sebagai pengawasan juga menerima aduan juga, Komandan? Betul. Jadi aduan-aduan ini kami juga melakukan beberapa tim UKL, artinya dari unit kerja lapangan, dari UKL yang terkecil pun di tingkat polsek, kita akan bekerja, kita akan menyelidiki sejauh mana apa yang dilakukan oleh teman-teman dari pemerintahan desa, kemudian sampai kepada penyalur-penyalur ini betul-betul sampai tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran atau mungkin ada yang mungkin kembali dan lain sebagainya akan dikumpulir, dan kami minta supaya dilaporkan, agendakan untuk dilakukan analisa evaluasi di pemerintah kabupaten, sehingga nanti akan terevaluasi di sana setiap minggunya, sehingga kami bisa memonitoring ada nggak gejolak-gejolak kecil atau permasalahan-permasalahan yang timbul di sana. Nah ini tetap namanya semua permasalahan kan dimanapun pasti ada. Cuman bagaimana pemerintah desa itu, yang penting jangan melakukan upaya-upaya lain. Contoh di beberapa desa kemarin seperti di Banyumas itu kan ada kepala desa yang komplain bahwa dengan data yang berbeda segala macam. Ini sebetulnya tidak perlu terjadi. Ya alhamdulillah di Rembang ini kita sampaikan kepada Kapolsek, karena saya jalurnya langsung ke Kapolsek, saya sampaikan kepada muspikanya, tolong sampaikan untuk sampai ke desa-desa, disampaikan untuk tidak seperti itu. Nah, ketika ada permasalahan tolong disampaikan, dirapatkan dengan baik-baik. Tidak perlu harus dikit-dikit memviralkan. Karena ini akan mendewasakan, ada menunjukkan pada masyarakat bahwa pemerintahan kita ini cukup dewasa. Nah, disitulah nanti kita dengan adanya permasalahan-permasalahan kita deteksi, insya Allah bisa kita selesaikan dengan kekeluargaan, atau mungkin minimal ditampung nanti disampaikan kepada yang berhak untuk menyelesaikan itu. Gitu. Masyarakat barangkali bisa untuk mengadu bagaimana, Komandan? Bisa, nanti silakan aja seperti itu, bisa berjenjang. Misalkan dia tidak puas, lapor mungkin ke kecamatan atau mungkin lapor mungkin ke pemerintah kabupaten atau langsung ke Pak Bupati pun nggak apa. Yang penting tidak sampai di blow up ke mana-mana, karena ini kita gimana kita keluarga lebih ke dewasa ya, artinya kan kita keluarga besar nih. Betul. Ya alhamdulillah Rembang, ya alhamdulillah selama ini saya lihat Rembang betul-betul masyarakat yang betul-betul mau bisa diajak dewasa. Nah, alhamdulillah. Saya udah melakukan upaya-upaya lain dengan ada beberapa penegakan hukum, dengan beberapa himbauan. Saya cukup menyampaikan aja, alhamdulillah manut di sini betul-betul bisa dibanggakan lah. Saya cukup bangga dengan masyarakat Rembang. Luar biasa. Komandan, dalam penyaluran bantuan itu ada beberapa jenisnya, BSP bantuan sosial pangan, ada juga bantuan sosial tunai BST, kemudian di tingkat desa BLT bantuan langsung tunai, ada PKH juga ya, ada PKH yang kemudian dimasukkan ke BSP itu. Kalaupun warga nih, pastinya ada kerawanan, ada oknum-oknum yang bermain di sana, begitu, kerawanan korupsi misal, gitu. Tidak, pihak kepolisian sendiri bisa nggak sih menindak hal seperti itu? Misal dari 600 kan, Komandan, 600 terus diterima masyarakat hanya misal 400 begitu, karena terus pihak desa berdalih ini untuk administrasi misal begitu. Bisa nggak sih dari pihak kepolisian? Kalau menurut saya tidak ada tolerir, Mas. Kalau memang itu ada penyimpangan, tetap saya sudah sampaikan di dalam komitmen itu, jangan coba-coba mulai dari kepala dinas sampai kepada baik penyalur, pendistribusi maupun sampai di kepala desa. Saya sudah ingatkan melalui Kapolsek. Kalau coba-coba main silakan, karena tim saya sudah turun. Ya, tentunya dari Polres sendiri, tim tidak pidana korupsi, kita sudah melakukan penyelidikan di beberapa titik. Kalau ada indikasi ke arah sana, oke,
oke. Sampai saya terdeteksi ada juga yang kepala desanya udah 6 bulan tidak pulang itu, seperti di Goa. Ternyata memang ada permasalahan lain. Nah, tentunya alhamdulillah dari Pak Bupati cukup cepat melakukan upaya penggantian sementara itu PJS atau PS itu PLT, sehingga saat itu juga untuk desa Goa juga bisa kondusif dengan melakukan penyaluran bantuan itu juga alhamdulillah sudah lancar. Nah, tentunya saya sampaikan sekali lagi kepada para kepala desa khususnya, mereka tuh sebetulnya kalau saya melihat dari beberapa tatap muka dulu door to door Kades Mas Izin itu, saya melihat mereka ya alhamdulillah insya Allah ya, saya positive thinking, mereka tidak ada pikiran ke sana. Pak, saya itu justru bingung bagaimana cara pengelolaan dana desa ini karena saya banyak kan baru. Nah, itu yang disampaikan oleh para kades-kades itu kalau saya melakukan beberapa pertemuan itu. Nah, tentunya saya kasih solusi. Saya sampaikan melalui Pak Bupati nanti berjenjang ke Dispermades untuk melakukan kegiatan BIMTEK. Lakukan BIMTEK biar kades-kades kita ini pinter. Jadi biar tidak ada penyimpangan, sehingga staf-staf yang lama dan kadesnya juga nggak dibohongin sama staf-stafnya itu kan. Nah ini yang saya sampaikan, itu teknisnya seperti itu. Nah tentunya insya Allah untuk penyaluran ini mudah-mudahan betul-betul dia lakukan sesuai dengan tepat sasaran dan profesional lah. Jadi tidak ada main-main tanda kutip mungkin ingin menyisihkan untuk administrasi tadi. Nah, insya Allah tidak ada lah. Tapi pun kalau ada, nanti tentunya pasti akan ketemu dengan kami. Ya, pihak kepolisian siap kita akan lakukan tindakan karena ini betul-betul haknya orang, ya kan? Haknya orang yang harus tersampaikan. Jangan sampailah naudzubillah min zalik, Mas. Jangan sampai. Semoga saja Rembang aman. Ya, tapi sejauh ini ada temuan Komandan? Sementara belum, ya harapan saya tidak ada lah dan tidak ada. Tapi saya tetap akan menghimbau, menyampaikan jangan main-main. Jadi sekali lagi jangan coba-coba untuk melakukan punya niatan ingin memiliki haknya orang lain. Nah tentunya saya pasti yang akan bertindak langsung. Ya. Iya, karena itu jahat. Ya iya Mas, itu punya orang kok dia kan. Iya. Oke, Kerabat FM tetap stay tune ya di 88,5 Radio Nur FM, dan barangkali mau ikutan bergabung dialog interaktif bisa melalui telepon 02956998 227 atau langsung komen di Facebook Radio Nur FM Rembang. Masih bersama saya Didin Mahendra selaku pemandu acara bersama narasumber Kapolres Rembang Bapak AKBP Doli Arimaksionari Primanto. Saya sudah kangen menyebut nama panjang jenengan tanpa singkatan Komandan. Luar biasa Mas, hebat ya. Ya, Polres Rembang berlari di tengah pandemi COVID-19 di bulan Ramadan ini, mulai dari pembentukan kampung siaga, terus ada lagi pemantauan penyaluran bantuan COVID-19 di desa-desa, juga ada dapur lapangan. Dapur lapangan. Ya. Itu bagaimana Komandan? Kok bisa bapak-bapak polisi kok terus kemudian masak, itu bagaimana Komandan? Jadi gini Mas, memang dapur lapangan itu sudah dipersiapkan sejak dulu. Sebenarnya kan untuk ketika ada situasi yang sifatnya darurat. Dan itu biasanya dimiliki alat-alat itu baik teman-teman TNI maupun BRIMOB. Nah kemudian kita bergabunglah ilmu memasak itu kan. Nah dengan adanya ini kita harus siap. Apapun nanti ke depan negara ini berbentuk situasi yang bagaimana, kita harus selalu siap. Nah dengan latihan-latihan seperti itu, salah satunya adalah untuk minimal mengolah rasa. Dengan sinergitas TNI Polri itu mengolah rasa, menyatukan bumbu agar lebih kompak dan lebih bisa menjaga NKRI ini. Seperti itu intinya. Sinergitas di dalam sebuah masakan. Nah, dan itu bukan hanya kamuflase saja, tapi memang betul-betul saya dengan Pak Dandim sudah sepakat di hari Selasa kita adakan jadwal untuk melakukan dapur lapangan. Ya, alhamdulillah kemarin kami ngundang juga Pak Sekda, udah pernah datang, Pak Bupati juga. Maksudnya ayo Pak kita goreng bareng, motong cabai bareng. Nah, belum ya Mas Didin. Nanti mungkin Selasa ini kalau bisa teman-teman PWI kita undang semua. Komandan, itu dapur lapangan, kemudian masakannya ada berapa begitu Komandan? Ya, kita siapkan di setiap masakan kemarin 1.200 setiap hari Selasa kotak ya untuk sasarannya itu 1.200. Dibagi menjadi 15 titik. 15 titik itu artinya dari kota ada di 14 juga kecamatan-kecamatan, itu juga ke pelosok desa-desa bagi orang-orang yang terdampak COVID adalah pertama fakir miskin, kemudian di sini ada tukang becak misalkan, kemudian andong, ojek dan lain sebagainya. Tentunya ini sudah kita datakan, kita mapping
dari setiap minggu itu kan datanya berganti-ganti. Nah, ini kita lakukan. Kemudian kita masak mulai jam 6 tuh, Mas. Jam 6 sepagi itu sudah mulai siap gitu. Pakai Brimopati, masaknya di kantor Kodim. Nah, Polres nanti yang sama-sama dengan teman-teman Koramil yang mengambil jam-jam 2, jam 3 itu sudah siap. Dia siap untuk mendistribusikan ke polsek masing-masing, apa di wilayah masing-masing. Langsung ke rumah masing-masing. Langsung ke titik-titik sasaran. Karena saya sempat khawatir, dapur kemudian masakan dibagi ke masyarakat artinya akan memunculkan kerumunan. Tapi kalau ke rumah-rumah kan betul itu. Jadi door to door. Sebuah solusi gitu. Kita door to door. Iya. Tetap melakukan itu tapi tetap menjaga social distancing, Mas. Betul, Komandan. Dapur lapangan rencananya akan tetap digelar ini hanya dalam Ramadan atau pandemi ini? Ya, alhamdulillah ini kita selama ini masih seputaran takjil maupun buka puasa. Kemarin juga saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud, nanti kita berubah ke sahur mungkin. Tapi kita lihat situasi. Kalau memang lebih efektif di takjil dan buka puasa, mungkin saya rasa juga untuk pembagian dan sasarannya juga saya rasa lebih banyak pada saat dibuka puasa. Nah, itu banyak sekali. Tidak usah gitu pun pada ngejar-ngejar itu. Saya mana. Di perempatan Jeni itu banyak sekarang, Komandan. Betul, makanya. Parkiran favorit. Nah, saya boleh menghimbau, Mas. Ini artinya ada 1-2 masyarakat jiwa sosialnya tinggi, tetapi dia tidak pernah melihat bagaimana dampaknya. Contoh, pas di depan kediaman rumah saya itu, Mas. Nah, ya, Mas Dini bisa lihat di situ ada perempatan, banyak penjual-penjual di sana. Dan saya lihat sudah rata-rata social distancing. Tetapi ada 1-2 para dermawan ini yang membagikan nasi dengan 1 bungkusnya itu diletakkan di pinggir jalan. Setelah diletakkan, orangnya kabur, berangkat, pergi. Memang tidak mau diketahui, tidak mau diekspos. Tetapi begitu ditaruh, ini kan terjadi kerumunan nih. Akhirnya plastik tadi dikerubutin oleh banyak, mungkin tukang beca di sana, orang-orang asongan segala macam, pada kerubun itu. Akhirnya kan kerumunan sih. Nah, hal semacam ini ketika ada seperti ini, tolong saya menghimbau kepada masyarakat yang berhati mulia, kepada masyarakat kita yang terdampak atau kekurangan, tolong sampaikan kepada Polres, Polsek setempat untuk minta dilakukan pembagian, pendistribusian atau mungkin pengawalan atau mungkin sehingga tidak terjadi kerumunan. Nah, kalau kita model seperti itu, tentunya ini akan juga melawan kebijakan pemerintah dan juga akan jadi masalah baru, Komandan. Masalah baru. Nah, ini tentunya saya tidak mengharapkan dan tentunya kami mengingatkan sudah bagus, nilai ibadahnya bagus, tetapi kan pendalaman tentang nilai-nilai ibadah itu akhirnya rusak. Akhirnya apa? Karena adanya melanggar dari social distancing tadi. Betul. Tidak salah, tidak tapi salah. Tidak tepat. Iya. Nah, itu. Kebenaran yang dilakukan dalam momen yang tidak tepat bisa jadi sebuah kesalahan. Akhirnya ya terjadi ya tadi tidak melihat nilai kesehatannya tadi bagaimana kan. Betul. Oke, itu tadi soal dapur lapangan. Terus sejauh ini bagaimana, Komandan? Anggota ini di tengah pandemi bagaimana? Adakah gerakan-gerakan baru begitu di Ramadan seperti ini begitu, Dan? Kemarin memang dari Polda juga melakukan kegiatan-kegiatan ya tentunya untuk pendekatan juga untuk menghibur diri. Kita melakukan lomba-lomba vlog ya kan, vlog apa namanya di rumah saja dengan beberapa tema kan. Kemudian social distancing, kemudian ada satu lagi hindari kerumunan itu. Nah, tentunya dari tema-tema ini kita juga membuat juara-juaranya kemarin. Dan yang menang di kabupaten kota itu dilombakan di Polda. Gitu. Nah, tentu hadiahnya juga nggak kecil, Mas. Kalau dari Polda besar itu ya. Kalau Polda. Ya. Rembang pun juga besar. Rembang besar. Nah, kemudian tahap berikutnya ada juga lomba secara virtual juga itu lomba azan ya. Lomba azan, MTQ ada juga kita adakan dari Polda ya. Alhamdulillah di Rembang ini ada yang saya lupa namanya, adik kita azan putra SD itu juara 1 Polda wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wah, keren. Alhamdulillah ya. Salut saya. Rembang nggak bisa diremehkan. Ternyata masih ada orang-orang hebat. Oh iya, Rembang kalau soal agama itu keren. Itu makanya. Cuman beberapa yang lainnya diambil oleh Jepara. Ada beberapa daerah-daerah lain yang memang hebat-hebat juga. Komandan, dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan sejauh ini dari Polres Rembang, nampaknya pendekatan yang dilakukan dari pihak Polres Rembang ini seperti lebih ke apa ya? Humanis gitu ya, bukan secara langsung gini gitu, bukan, tapi
lewat jalur lain yang lebih saya rasa bisa dibilang cerdas begitu Komandan. Jadi gini Mas, artinya kami melakukan beberapa himbauan, kemudian penegakan hukum dengan regulasi yang ada. Karena semenjak Pak Bupati mengeluarkan KLB yang luar biasa pada tanggal 20 Maret nggak salah itu, di sana tentunya saya, Pak Dandim juga kita sama-sama untuk mendukung dengan kebijakan dari Bapak Bupati menerapkan KLB ini. Tetapi kan masyarakat ini kan masih ada yang warna merah, warna kuning, ya kan, ada yang nomor 1, nomor 2 misalkan seperti itu. Artinya masih saenak EDW dia. Saya nggak mau pakai masker, ya kan, di sana masih ngopi-ngopi, ya. Nah tentunya malam kita lakukan patroli Mas, patroli himbauan tidak kurang-kurang secara bertahap. Jadi tidak kita langsung tindak. Dan di situ kami melaksanakan patroli menggandeng teman-teman dari TNI, juga menggandeng teman dari Satpol PP. Nah, kita menghimbau, kemudian kita sampaikan sesuai dengan maklumat Kapolri maupun surat edaran Bupati terkait jam malam. Nah, begitu juga kebijakan Bapak Presiden jam malam jam 10 juga kan sudah ada jam malam. Nah, kita menyesuaikan dengan tahapan. Nah, kemudian langkah-langkah yang berikutnya untuk percepatan gugus tugas kita, yaitu ada 4 titik di perbatasan di masing-masing daerah, perbatasan seperti di Kaliori, ya, kemudian di Bulu, kemudian Sale dan Sarang. Nah, tentunya ini menjadikan titik-titik utama sebagai penyekat, ya, penyekat adanya misalnya yang ingin mudik, ya, kita sementara kita balik kanan kan cukup banyak Mas. Sampai saat ini masih Mas, masih. Makanya saya ingin mengimbau kepada teman-teman kita sana tetap semangat lah pokoknya. Kita selalu beri semangat kepada mereka. Bahkan di Sarang itu ada tambahan dari Polda itu 30 personil Brimob dan 20 personil dari Sabara. Jadi ada 66 dari perbantuan dari Polda itu. Di titik Sarang saja. Betul. Karena berbatasan langsung dengan Jawa Timur ya. Betul. Nah, jadi memang dalam hal ini tidak Polres sendiri yang melaksanakan kegiatan optimalisasi di penyekatan perbatasan, tetapi juga kita dibantu dari rekan-rekan dari Polda itu. Meskipun saat ini Rembang sendiri sudah nihil positif COVID. Betul. Tapi nampaknya masih makin gencar aja gitu. Makin gencar, kita antisipasi Mas. Karena ada beberapa hal, apalagi sekarang dari kebijakan dari Dinas Perhubungan atau dari Kementerian Perhubungan sana kan juga telah membuka akses lagi. Nah ini tentunya ini harus kita lebih perketat, apalagi menjelang Lebaran beberapa hari lagi nih kita akan mau Lebaran ya, nggak terasa lagi Mas ya. Iya, ya mudah-mudahan bukan Lebaran monyet ya. Lebaran betul. Lebaran bener nih, udah mau Lebaran. Nah ini khawatir saya jangan sampai ini lupa bahwa ini masih situasi pandemi ini yang betul-betul kita harus pada. Nah ini yang harus saya himbau kepada masyarakat, harus mengingatkan kepada saudara-saudaranya yang orang Rembang untuk diingatkan untuk sementara untuk menyayangi keluarga. Tidak harus mudik dulu, ya sementara ditunda dulu. Ada waktunya nanti ketika kita harus bertemu tuh ada waktunya. Insya Allah secepatnya lah mungkin. Karena pemikiran masyarakat Rembang saat ini sudah menurun. Trennya akan menurun. Skala nasional juga sudah mulai menurun. Kebijakan pemerintah juga sudah mulai yang semula PSBB ada relaksasi gitu. Sehingga pola hidup masyarakat kembali lagi ke seperti pra-Covid kemarin, Komandan. Jadi ngulang dari awal lagi. Iya, gitu. Jadi agak susah juga ya, begitu. Jadi memang gini Mas Didin, kalau saya melihat memang data kosong. Tetapi kalau melihat dari data KTP, kemarin Rembang positif 1. Itu pun karena KTP-nya saja. Yang bersangkutan dokter bekerja di Batang dan saya saat ini domisili di daerah Tulis, Kecamatan Tulis sana Batang ya. Nah, tentunya saya sempat melihat, oh ya ternyata memang bukan di sini. Tapi karena KTP-nya Rembang, makanya sementara ini mungkin proses penyembuhan insya Allah juga sembuh. Nah, tentunya ini kami himbau kepada masyarakat jangan menyepelekan dari data tersebut dan jangan bohong atau mungkin harus jujur terhadap memang kalau kondisi kita bagaimana. Karena apa? Ini sangat penting. Karena itu termasuk untuk edukasi kepada masyarakat kita. Sehingga kita tidak takabur, artinya wah Rembang kosong nihil, wes seranggo masker wae. Itu malah salah, nggak boleh Mas. Jadi memang kita tidak usah bosan-bosan. Mau dibilang cerewet nggak apa-apa Mas. Yang penting Rembang ini betul-betul bisa kita menjaga. Artinya sayangi diri kita. Kalau kita menggunakan masker dengan lawan bicara kita, pertama sudah menyelamatkan diri kita, juga menyelamatkan diri orang lain
Yang Nah, kita ajak kalau bicara. sama-sama tidak menggunakan masker, bagaimana? Nah, tentunya bisa dijawab Tapi sendiri. kita sudah social distancing, physical distancing. Tetap aja Mas, kita kan nggak tahu. Iya. Nah, Mas jadi pernah dengar namanya OTG nggak? OTG betul. Orang tanpa gejala. Itu yang lebih rawan lagi, karena dia sebagai ini bahasa dokter istilahnya carrier, dia pembawa. Nah, saya sehat, Mas Didi sehat, pulang ke rumah ada yang nggak sehat. Nah, tentunya ini akan rawan sekali, apalagi nggak cuci tangan, nggak ganti baju segala macam. Nah, terus terang saya juga mengapresiasi beberapa kawan-kawan di lapangan seperti beberapa polsek kemarin melakukan juga tindakan atau perbantuan pemulasaraan jenazah. Nah, tentunya saya juga heran juga Mas, ada juga yang melaksanakan kegiatan apa yang terdampak ODP atau PDP itu. Ada yang kabur dari rumah sakit juga ada. Iya, Mas didengar ya? Iya, iya. Sempat dijemput Kapolsek itu. Iya. Dijemput Kapolsek sampai Akhirnya sana polisi yang turun tangan lagi, sempet kan? otot-ototan sama keluarga. Iya. Ya mungkin karena ya saya anggap jangan sampai ini dianggap aib. Enggak, ini justru kita ingin menyelamatkan. Akhirnya dari anggota Polres saya perintahkan beberapa personil untuk menggunakan hazmat dan lain sebagainya, APD itu. Nah, akhirnya udah jemput saya bilang. Udah jemput karena ini untuk kepentingan kita bersama, kebaikan kita bersama. Dikasih pemahaman mau nurut, alhamdulillah nggak jadi kabur Mas. Betul. Artinya kuncinya adalah kesadaran diri sendiri Kesadaran dan diri kejujuran. sendiri, kejujuran. Nah, kalau sudah kayak gitu kan pasti bingung semua kan. Untuk itu ayolah mari kita sama-sama pakai masker, kemudian sama-sama menjaga kesehatan, social distancing, dan tetap kalau misalnya masih bisa di rumah saja, di rumah saja. Kalau nggak penting-penting banget mending di rumah saja lah. Betul, siap. Kita jeda dulu, nanti akan kita sambung setelah yang satu ini, tetap di 88,5 Radio Nur FM Rembang. Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Masih di 88,5 Radio Nur FM, tentunya bersama saya Dini Mahidra dan Bapak Kapolres Rembang AKBP Doli Aprimanto. Tradisi-tradisi di bulan Ramadan, Komandan, banyak yang kemudian ditiadakan. Dan kemarin peringatan Kartini pun juga tidak ada akhirnya di Rembang karena pandemi COVID-19 ini. Di Rembang besok juga biasanya di Ramadan ada tradisi tong-tongklek. Tong-tongklek, takbir Wah, sayang ya Mas ya, saya di sini pas nggak jadi kan ngerasain ya. harusnya lihat ya, tapi kemudian ada pandemi ini ya. Belum rezeki. Iya, ada tong-tongklek, takbir keliling sampai ada sawalan. Seminggu setelah Lebaran biasanya. Dari pihak Polres sendiri bagaimana, Komandan? Artinya kalau melihat dari beberapa tradisi itu cukup menarik, cukup baik dan bagus sekali karena kita bagaimana menghargai budaya-budaya tradisi leluhur. Namun dengan adanya pandemi COVID ini tentunya kita perlu melakukan rambu-rambu lagi. Untuk sementara mengurungkan dulu, bukan berarti tidak boleh, tetapi kan menunda dulu sementara waktu sambil melihat perkembangan lebih lanjut. Yang jelas untuk pelaksanaan yang sifatnya mengundang kerumunan, kemudian di situ juga artinya kita pasti akan kewalahan. Mungkin kalau dengar cerita-cerita ya disampaikan itu mungkin bisa sampai jalan tuh mungkin sampai macet mungkin. Betul, ya. Komandan. Nah, ini artinya kan dengan keterbatasan maupun dengan adanya kebijakan pemerintah untuk hindari kerumunan ini tentunya ini sangat bertentangan sekali. Nah, kami himbau kepada masyarakat khususnya panitia pelaksana ini untuk bersabar. Kami mohon maaf dari Polres Rembang untuk sementara belum bisa mengizinkan kegiatan itu karena memang di situ adanya kerumunan tadi. Nah, kegiatan-kegiatan menjadikan kerumunan ini khawatir akan menjadi suatu awal dimulai lagi nanti, akhirnya ada PR lagi nanti kita. Nah, mending kita tunda dulu sambil untuk kebaikan kita bersama. Nah, jangan kita paksakan karena tradisi harus tradisi, tapi kita lupa bahwa ada ilmu kesehatan yang harus kita jaga juga. Nah, artinya apa? Untuk jaga jarak, gunakan masker. Ya kalau yang datang pakai masker semua, ya kalau itu tahu jaga jarak. Nggak tahu Mas, namanya sudah seperti itu, udah ngumpul, wes angel kan. Tapi kalau ada yang nekat, Komandan? Ada yang nekat ya tetap kita himbau, kita sampaikan. Dari pihak kepolisian Ya, akan tetap standby. kita akan selalu melakukan karena di maklumat Kapolri sudah jelas untuk hindari kerumunan. Sudah jelas, sudah tegas dan kita akan lakukan tindak tegas seperti beberapa
beberapa titik-titik kerumunan yang lainnya. Ya. Seperti takbir keliling, Komandan. Itu juga termasuk kerumunan atau? Kalau menurut saya, saran saya daripada takbir keliling itu pun menimbulkan kerumunan, disarankan bisa takbir mungkin di rumah saja. Kan sama. Di rumah, gitu. Nilainya sama sebenarnya Mas. Ya. Allah tuh tidak akan mempersulit. Nah, tentunya kita harus mencarikan mana yang ya, mohon maaf kalau saya boleh pinjam istilah-istilah ada fardu ain dan fardu kifayah. Mana yang fardu kifayah, mana yang fardu ain. Kalau menurut saya saat ini dengan adanya pandemi ini sama dengan seperti adanya wabah tahun ya. Tahun kan di situ. Tentunya kita juga harus bisa melihat untuk kepentingan orang banyak. Nah, kami juga di sini sifatnya hanya menghimbau, mengingatkan. Nah, apabila sudah terjadi sesuatu, daripada kita ya tadi orang mungkin terkena dampak, mending kita melakukan pencegahan dulu. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Betul. Nah, itu mungkin saran saya seperti itu. Karena euforia Ramadan setiap tahunnya sudah terjalin seperti itu, tapi kemudian tahun ini pasti juga akan banyak yang protes. Itu juga pasti terjadi. Sudah banyak yang protes kemudian ke jenengan. Ya, kalau mau protes nggak apa-apa Mas. Karena kita juga punya dasar yang kuat. Nah, karena di sini ada maklumat juga saya berpegangan di sana. Kemudian juga kita memahami tentang tadi tuh saya bilang lebih mementingkan kepentingan orang banyak. Silakan saja. Sampai kemarin Mas Dini lihat nggak di WA di ini ada yang di bandara cukup ramai. Itu nah, kemudian dari medis entah benar atau enggak itu sampai menulis katanya Indonesia terserah katanya. Itu, Nah, coba seperti itu. Kalau sampai medis sudah angkat tangan itu apa yang terjadi dengan negara ini kan? Nah, itu salah satu sebetulnya ungkapan yang sementara ini dipendam oleh teman-teman tim garda terdepan di tim medis. Ini tentunya harus kita renungkan. Bukan hanya untuk kita lawan, malah nekat-nekatan, wakeh-wakehan. Saya lihat di bandara tuh itu sampai mau pakai facial juga, mungkin ini juga namanya di bandara terus kemudian di Sarinah itu kemudian itu juga jadi ramai karena mereka berkerumun begitu. Tapi semoga saja Pak Kapolres tidak sampai menuliskan terserah gitu. Janganlah. Kalau kita tetap ayo kita lawan corona. Gitu, tetaplah. Tetap on fire membara gitu ya dan ya. Termasuk ini dan himbauannya kepada warga barangkali mudik karena udah beberapa hari ini jelang Lebaran ini, himbauannya untuk warga bagaimana kemudian? Tentunya kami menghimbau kepada warga Rembang yang di luar Rembang atau di perantauan, tentunya yang keluarga di Rembang sini tolong mengingatkan. Ya, bisa mungkin dengan video call dulu ya kan. Kemarin saya habis video call dulu Mas dengan orang tua saya, dengan adik-adik saya ya di Tegal, di Magelang. Jadi unik juga tuh. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar, untuk sementara menunda atau jangan mudik dulu. Bukan berarti tidak boleh ketemu keluarga, tetapi kita hitung-hitung dampak untung ruginya apabila kita tidak tahu. Pertama dari segi masuk ke kota itu juga perlu penuh resiko, dicegat sana, cegat sini segala macam. Yang belum nanti tes sana, tes itu. Wah, cukup karantina lagi. Yang malah habis waktunya di jalan kan. Nah, tentunya dengan proses-proses yang cukup ribet dan menyulitkan kita, bahkan itu mungkin mendongkolkan ya Mas ya. Nah, tentunya udah cukup di rumah dulu saja, cukup kita lakukan program-program apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tentunya ini akan membantu percepatan untuk minimal mengurangi atau wabah ini biar segera pergi. Kalau kita tetap masih ngeyel ya tentunya nanti ini nggak selesai nih. Mulai lagi dengan 14 hari lagi, mulai lagi terus kapan rampungnya kan itu. Itu saya mengimbau kepada masyarakat tercinta. Saya rasa masyarakat Rembang udah lebih dewasa dan saya cungi jempol kalau saya mungkin rapat di Polda Mas dengan para Kapolres yang lainnya. Ya alhamdulillah kadang-kadang saya nyebut sana Wonosobo berapa? Di sana saya 59 yang positif. Masya Allah. Kamu berapa? Alhamdulillah saya nihil. Ya seperti itu. Artinya dengan seperti itu kita harus tetap lebih waspada. Bukan malah kita euforia atau mungkin kita takabur. Jangan. Saya pesan tetap kita lakukan disiplin yang sudah ada. Dan ini akan saya kembangkan Mas di mungkin Kampung Siaga mungkin yang berikutnya setelah Tegal Dowo ini Kemendung nanti rencana di tahap berikutnya. Mudah-mudahan. Siap dan semoga saja ini tetap berjalan, budaya ini juga menjadi tradisi baru di masyarakat. Cuci tangan, pakai masker.
berphysical distancing begitu. Ya. Jadi program saya door to door Kades sementara ini diganti Kampung Siaga itu Mas. Ya. Sama aja sebenarnya Mas. Sama saja. Tapi dengan muatan yang berbeda begitu. Iya. Closing statement barangkali ada Komandan? Itu saja, tetap kita lakukan semuanya untuk ibadah. Insya Allah kalau semua karena Allah, semuanya bisa selesai. Amin. Kalau saya sih meyakinkan itu, tinggal waktu saja dan keyakinan kita, tetap kita menjaga silaturahmi. Saya di sini sebagai Kapolres Rembang juga titip diri sebagai warga Rembang, artinya marilah kita sama-sama untuk saling mengingatkan satu sama lain, khususnya di pandemi COVID-19 ini merupakan momen yang sangat berharga. Dan tentunya di tahun-tahun ini merupakan tahun yang luar biasa, cukup unik. Nah, ini saya mengharapkan masyarakat tetap waspada. Betul. Siap. Oke, kerabat FM. Jadi yang saya tangkap dari Pak Kapolres ini, semoga saja pandemi segera berakhir, begitu ya. Amin. Segera berakhir. Tapi ketika dicabutnya status pandemi, bukan berarti budaya yang lama kita kembali, tapi tetap menggunakan budaya yang baru seperti kemarin, meskipun dengan aktivitas yang sudah direlaksasi, begitu. Betul, Mas. Selamat sore Komandan. Jadi terima kasih banyak sudah ikutan. Sami-sami Mas Didin, matur nuwun seluruh para pendengar. Semoga betah makasih. Main-main di studio Radio Nurul terus. Indah kok Mas ini. Sambil menuk ngabuburit. Iya. Begitu kerabat FM, terima kasih banyak yang sudah ikutan bergabung di sore hari ini, yang sudah memberikan atensi juga. Terima kasih banyak. Saya Didin Mahendra yang memadu acara, mohon pamit undur diri bersama narasumber Bapak Kapolres Rembang AKBP Doli Aprimanto. Mohon pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam harga Mas. Salam harga